Tadi pagi kami datang ke SPKT Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi terkait dengan dugaan kejahatan tindak pidana pemalsuan akte otentik, yaitu berupa membuat surat kuasa jual yang diduga isinya palsu. Karena klien saya tidak pernah membuat surat kuasa jual secara notaris dimaksud, dan notarisnya pun tidak pernah dikenal oleh klien saya. Bahkan notaris ini diduga telah meninggal, yang ada hanya protokolernya. Kemudian ada juga pembuatan akte jual beli palsu. Nah, klien saya pun tidak pernah membuat akte jual beli itu. Ada 2 surat kuasa jual, ada 2 akte jual beli palsu. Kemudian akibat daripada surat kuasa jual palsu ini maupun akte jual beli palsu ini, terjadi peralihan kepemilikan tanah dan bangunan berdasarkan 2 sertifikat. Jadi tadinya sertifikat kepemilikannya atas nama klien saya berubah menjadi atas nama orang lain. Nah, ajaibnya pelaku ini menjual kepada karyawannya. Karyawannya ini saya investigasi atau saya selidiki, gajinya 6 juta per bulan. Dengan gaji 6 juta per bulan bisa membeli aset 2 unit seharga kurang lebih 160 miliar. Satu seharga 60 miliar, 1 unit lagi 100 miliar. Ajaib toh, karyawan dengan gaji 6 juta per bulan bisa membeli 2 unit tanah bangunan di Panglima Polim sama di Sriwijaya seharga 160 miliar. Kemudian untuk melegitimasi perbuatan kejahatannya ini, terlapor ini melakukan atau mengajukan gugatan ke PN Tangerang. Nah, begitu didaftar gugatannya, dalam kurun waktu 1 bulan langsung putusan. Padahal biasanya perkara perdata gugatan itu putusnya paling cepat 4 bulan. Ideal 6 bulan sampai setahun baru putus. Ini baru didaftar, langsung pembuktian, langsung putusan. Ajaib toh? Nah, inilah yang kita sebut dengan mafia peradilan. Jadi selain tadi mafia tanah, juga mafia peradilan. Nah, bagaimana caranya menggugat seseorang dengan alamat palsu, kemudian memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik berdasarkan surat gugatan yang isinya palsu, kemudian daftar-daftar bukti yang palsu, yaitu akte otentik palsu berupa surat kuasa jual dan akte jual beli palsu. Jadi dia intinya melegitimasi perbuatan jahatnya itu dan diterima hakim pula. Jadi hakimnya pada Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan perbuatan dia itu sah secara hukum. Tetapi tergugat ini digugat dengan menggunakan alamat lain, sehingga gugatannya itu tidak sampai kepada tergugat dan tergugat tidak tahu dia sedang digugat. Namanya perstek. Nah, teman saya selaku saksi melakukan googling di Google, maka ketahuan berdasarkan direktori putusan Mahkamah Agung bahwa dia ternyata pernah digugat tahun lalu 2021 di bulan Desember, dan hasilnya gugatan penggugat ini dikabulkan, dan tahun ini datang kepada dia surat ammaning. Surat ammaning itu menyatakan untuk melaksanakan isi putusan yang berdasarkan kepalsuan ini, dan harus dilaksanakan dalam 8 hari, artinya paling lambat dalam minggu ini. Oleh karena itu, setelah saya lakukan investigasi berdasarkan intelijen saya, dapatlah semua buktinya. Tadi ada 1 bendel kurang lebih 20 berkas bukti-bukti pemalsuannya, maka saya laporkanlah ke SPKT Bareskrim Polri. Karena buktinya sangat banyak, artinya perkara ini sudah matang, tinggal tangkap aja. Jadi agak lama, dari kurang lebih jam 10, jam 11 pagi, dan selesai kurang lebih sudah di pukul 16.17 sekarang. Nah, inilah bukti laporannya. Nah, si pelaku pemalsuan ini juga saya investigasi bahwa dia juga ada melakukan pemalsuan lain dan melibatkan pemalsuan untuk 15 perusahaan, tetapi itu dalam perkara berbeda, dan korban-korbannya juga sudah mengadu kepada saya. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita perbaiki negara kita ini supaya tidak ada lagi pemalsuan-pemalsuan. Dan saya dengar si pemalsu ini
orang-orang di belakangnya orang-orang kuat selevel bintang 4. Kemudian juga bermain di lingkaran kementerian-kementerian. Jadi ini mafia atau mafia peradilan, mafia tanah dan sebagainya yang dilindungi oleh oknum-oknum, lalu saya sebutnya oknum-oknum pemerintah. Makanya dia bebas memalsu. Bahkan saya dengar juga orang ini berdasarkan keterangan saksi, mau dia ini dulu mengirimkan kontainer-kontainer kosong ke luar negeri untuk mendapatkan keringanan-keringanan pajak di bidang ekspor gitu loh. Dan bermain juga di lingkungan pertahanan negara. Jadi oleh karena itu hari ini resmi kita laporkan, ini bukti laporannya supaya segera ditangkap dan ditahan. Kasihan negara kita ini kalau penjahat-penjahat berkeliaran di mana-mana, ya. Ya. Ada berapa banyak objeknya dan kerugian? Ada 2 objek yang sementara kita laporkan, tetapi masih banyak lagi objek lainnya dan masih banyak lagi korban lainnya. Nah, tapi yang kita laporkan sekarang 2 objek dulu, yaitu yang digugat di Tangerang. Objek ini berupa tanah dan bangunan, satu di Panglima Polim 3, nomor 8, satu lagi di Desa Sriwijaya. Nah, total kerugiannya kurang lebih 160 miliar. Yang dilaporkan termasuk Yang dilaporkan TR. Majelis hakim nanti biarlah yang menilai itu adalah komisi judisial. Apakah layak misalnya gugatan baru didaftar dengan menggunakan alamat yang sengaja ke alamat yang tidak benar atau alamat salah, tahu-tahu dalam 1 bulan langsung ada putusan. Ini kan ajaib. Biasanya kalau tergugat tidak diketahui alamatnya, biasanya akan ada panggilan iklan atau panggilan dinding di kantor wali kota terdekat atau di tempat tergugat itu. Nah, sedangkan ini dia menggugat dengan cara sengaja dengan alamat yang tidak benar, dan dalam waktu 1 bulan langsung ada putusan. Sedangkan yang saya pahami, begitu biasanya dipanggil itu tergugat, kalau tidak diketahui alamatnya diiklankan dulu. Setelah dipanggil tidak sah, karena tidak sah itu artinya tergugat tidak diketahui alamatnya atau tidak menerima rilaas, maka biasanya diiklankan dulu. Setelah diiklankan 2-3 kali, ideal 3 kali, maka masuklah kepada materi pokok perkara. Dan kalau orangnya biasanya datang, itu ada masa mediasi dengan menggunakan mediator. Bisa jadi hakim mediatornya, bisa juga mediator dari luar. Itu mediasi itu aja tenggang waktunya bisa sampai 40 hari. Itu baru tahap mediasi. Belum nanti masuk kepada, kalau mediasinya gagal, masuk kepada materi pokok perkara, gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian penggugat, pembuktian tergugat, kemudian saksi tergugat, saksi tergugat atau penggugat, kemudian ahli penggugat, ahli tergugat, kemudian kesimpulan, kemudian putusan. Itu bisa memakan waktu 4-6 bulan. Malah seringkali kita melampaui 6 bulan, ada sampai setahun juga belum tentu putus. Nah ini baru didaftar dalam 1 bulan, hitungannya kurang lebih 30 hari langsung putusan. Ini apa namanya? Makanya sudah disebut mafia peradilan. Ya. Bang, berarti laporannya apa aja Bang? Terus apa terkena pasal apa aja Bang? Laporannya pertama membuat dan atau menggunakan surat palsu, yaitu memenuhi unsur pasal 263 KUH pidana, ancaman di atas 5 tahun. Yang kedua, membuat akte otentik palsu, yaitu surat kuasa jual notaril sebanyak 2 berkas dan AJB, akte jual beli secara notaril. Nah, tetapi notarisnya telah mati, yang ada tinggal protokolernya. Kemudian kita investigasi, nomor yang dipakai ini adalah nomor pihak lain, bukan, artinya nomornya dipakai untuk isi yang berbeda atau untuk komparisi subjek yang berbeda, melanggar pasal 264 KUH pidana. Kemudian dia menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik, yaitu berupa surat kuasa jual notaril, kemudian akte jual beli notaril, kemudian putusan pengadilan. Itu kan akte otentik. Dimasukkan keterangan palsu di situ berupa surat gugatan dan daftar bukti, termasuk juga keterangan-keterangan saksi yang palsu, yang saksi-saksinya ini informasinya adalah pemakai narkoba atau pemakai pemadat gitu loh. Jadi melanggar pasal 266 KUH pidana, junto pasal 242 KUH pidana. Karena ini kejahatannya sangat luar biasa dan ada beberapa orang, maka kita juntuhkan juga dengan pasal 55, 56. Artinya ada konkursus sama denominasi begitu. Kira-kira gitu.
Ada penyertaan. Kata sedikit dong kata Ibu Yulia. pertama kali mengenal si mafia ini sendiri kapan sih tante? Atau ada keterlibatan dari orang terdekat orang mungkin orang luar atau gimana? Iya. Kronologisnya. Kayaknya kan abang udah jelaskan ya siapa orang ini, kayaknya abang udah ngejelasin. Oke, tante gimana akhirnya melaporkan mantan suami? Artinya kan ayahnya Angbin juga ini. Seperti apa mungkin sudah melaporkan mantan suami? Sudah melaporkan mantan suami kan TR kan mantan suami seperti apa mungkin? Nom. Sudah melaporkan, resminya melaporkan mantan suami. Ini kan bapaknya Angbin juga kan. Iya. Gimana perasaannya udah lega atau seperti apa? Kalau saya kan ya sebagai Saksi. saksi dan saya orang awam yang mencari keadilan. Keadilan ya mau yang sebenar-benarnya aja gitu loh. Apa sih ini kejadian ini kok bisa begini? Kalau saya kan orang awam, saya nggak paham gitu. Makanya saya konsultasi sama abang. Bang, ini kok terjadi sama saya gitu loh. Saya mencari keadilan ya. Saya pikir momennya pas lah saat ini saya ketemu abang. Udah cukup lama juga saya mencari keadilan ini. Nah, saat ini mungkin saya bisa terima kasih juga dibantu sama Bang Komarudin. Jadi ya buat saya sih sudah lega ya. Oh ternyata begini gitu loh. Saya dijelaskan sama abang. Langkah-langkah yang selalu saya jalan itu apa. Tante, tapi kan hal ini udah kedua kalinya mungkin ya mafia tadi ini. Terus kalau yang sekarang kasusnya masih terus berlanjut, ada rasa kecewa atau cemas masih kok kasusnya nggak berlanjut, masih stuck aja gitu. Oh iya, saya ada rasa kecewa. Cuman kan buat saya mungkin kalau saya ya mungkin Tuhan menyuruh saya sabar untuk ketemu yang benar, yang tepat ya Bang Komarudin. Mungkin ya hikmahnya adalah saya sabar untuk menunggu ini dibuka seterang-terangnya melalui abang. Tapi kejadian yang ini udah berapa tahun atau tahun berapa? Ya sudah lumayan lama. Tapi itu masih bisa bertahan terus kok baru sekarang ngelakuin tindakan ini. Jadi sebetulnya saya ngalamin ini di 2013. Saya berharap ini bisa selesai secara kekeluargaan. Kita kan lebih baik selesai baik-baik ya. Tapi ternyata saya mengalami jalan buntu. Ya sudah, saya konsultasi sama abang. Keterlibatan orang-orang terdekat mungkin saja ada curigaan dari Ya saya nggak mau mendahului ya, biar aja bapak-bapak yang periksa deh, penyidik biar nanti yang mendalami dan abang saya melaporkan aja. Kan mereka. Untuk kasusnya mana pada tahu lagi? Saya no komen. atau mungkin ada menyampaikan rasa prihatinnya gitu kan orang tua lagi. Kalau saya tidak pernah mau melibatkan anak-anak saya secara langsung ya, karena itu kan anak-anak mereka nggak ngerti apa-apa ya gitu. Ya sebaiknya kita orang tua aja secara bijaksana menyelesaikannya. Mungkin sampai mungkin juga masih apa hubungannya atau Oh, sampai saat ini saya belum ada komunikasi. Ya mungkin ini yang terbaik, mungkin suatu saat nanti saya bisa. Tapi kan berita ini udah menyebar di media, tante mungkin itu nggak mencoba untuk menghubungi. Selama ini nggak pernah ada kabar dari yang sih. Tapi kan saya ada adiknya Andri yang tinggal sama saya yang cukup memberi support buat saya. Jadi maaf kan Anggi udah punya anak, tante mungkin tante kerinduan sama cucu, belum pernah ngeliat atau gimana? Sebagai seorang ibu pasti rindu sama anak. Apalagi dengar punya cucu ya, saya pengen dong lihat cucu saya. Tapi kan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi ya dulu aja saya nggak bikin apa-apa, saya dilaporin. Jadi saya nggak mau lagi nanti saya bilang saya kangen sama anak saya atau apa, nanti jadinya salah gitu loh. Saya lebih baik ya udahlah, saya menunggu, mungkin Tuhan mau nanti suatu saat saya bisa ketemu. Saya percaya nanti anak akan mencari. Termasuk Adli nggak pernah. Oh enggak. Ya saya sih mendoakan aja, saya cuma dengar anak saya sehat, baik, buat saya udah puji Tuhan. Enggak apa-apa, yang penting dia bahagia. Doa kita apa sih, kita doain anak kita dia bahagia, rumah tangganya baik-baik aja. Maaf, itu 2 aset rumah terus senilai 100 miliar lebih ya, 160 miliar lebih itu harta bersama atau harta Oh, enggak. atau harta mantan suami? Saya, ini kan cuma sebagian aja, masih ada lagi.
harta mama diambil alih atas nama oleh mantan suami ya. Yang saya tidak ketahui kok bisa beralih tiba-tiba gitu. Saya tambahin ya, Iya. untuk harta yang lain ada 6 objek lagi sudah pernah dilaporkan di Polda Metro Jaya, tapi bukan yang ini ya. Ketika itu penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal ini mantan Wadir, melakukan permintaan kepada notaris untuk mendapatkan fisik daripada objek-objek yang dipalsu itu. Tetapi si notaris yang bertindak sebagai protokoler itu menyatakan silakan minta melalui Majelis Kehormatan Notaris Daerah, MKD namanya. Lalu penyidik ini bersurat ke MKD. Majelis Kehormatan Notaris Daerah mengatakan kalau perkaranya sudah sidik atau sudah pro-justisia kami berikan, tapi kalau masih sidik tidak kami berikan. Nah, dalam proses masih melakukan permintaan itu, salah satu rumah daripada klien saya ini dijual beberapa puluh miliar rupiah yang informasinya uang itu mengalir ke penyidik dan atasan penyidik. Maka tiba-tiba perkaranya dihentikan di Polda dengan mengatakan tidak terjadi tindak pidana. Loh, bagaimana ini? Notaris aja sama Majelis Kehormatan Notaris belum memberikan buktinya atau belum menjawab, kok tiba-tiba perkaranya dihentikan. Nah, oleh karena itu ibu ini atau klien saya mengadu ke kantor saya tentang duduk soalnya. Maka saya katakan ini tidak bisa dibiarkan. Maka saya melakukan penyelidikan atau investigasi bersama orang-orang saya. Ditemukanlah bukti sangat banyak. Bahkan sudah banyak juga yang kasih suplai ke saya bahwa ada juga pemalsuan-pemalsuan lain yang melibatkan atau merugikan keuangan negara atau pajak, dan bahkan ada orang lain juga korban sampai kena cekal akibat pemalsuan-pemalsuan. Dikira orang lain itu sebagai pemalsu padahal namanya hanya dipakai kan gitu. Oleh karena itu terhadap orang yang diduga pelaku kejahatan seperti ini, apalagi sudah saya somasi sebanyak 3 kali tidak respon untuk menyelesaikannya, maka karena kita negara hukum berdasarkan konstitusi, maka kita buatkan laporan polisi di SPKT Baris Krim Polri supaya orang ini ditindak. Karena orang ini selama ini merasa diduga tinggi hati karena dekat dengan petinggi-petinggi baik di kepolisian maupun di kementerian lainnya atau di institusi lainnya. Itulah kira-kira kata kuncinya. Ada pertanyaan lagi? Langkah selanjutnya setelah ini. Langkah selanjutnya tinggal nanti permintaan keterangan oleh pelapor, saya dan saksi-saksi, kemudian kita minta segera ditangkap karena buktinya sudah komplit. Saksi sudah ada lebih dari 2, buktinya semua sudah saya dapatkan dan sudah saya nasigelin ke kantor pos dan serahkan kepada penyidik. Jadi sebetulnya penyidik tutup mata aja sudah jadi barang itu kan gitu ya, tinggal bungkus aja masukin ke rutan Baris Krim Polri. Berarti akan lapor ke KI juga? Untuk hakimnya kalau kita temukan misalnya dia ada dugaan kesalahan misalnya tentang bagaimana gugatan baru didaftar langsung ada putusan dalam 1 bulan, ya kita lapor ke KY. Nah sekarang kan saya masih berproses menganalisa ini semua, tapi menurut logika saya dan pengalaman saya sebagai advokat belum pernah saya menangani perkara putus dalam 1 bulan. Artinya kan mendaftar saja itu butuh waktu 1-2 minggu baru ketua pengadilan menentukan siapa majelis hakim. Itu butuh waktu 1-2 minggu. Nah, kemudian setelah majelis hakim terpilih, itu butuh waktu lagi melakukan penetapan sidang. Majelis hakim itu rata-rata 3. Nah, artinya butuh waktu 1 minggu lagi, berarti udah 3 minggu toh. Nah, kemudian setelah ditetapkan hari sidang, dipanggil para pihak. Para pihaknya bisa langsung hadir. Kalau langsung hadir macam tadi malam saya sidang di Barat, langsung ditentukan mediatornya, kapan mediasinya. Biasanya mundur 1-2 minggu. Dan acara mediasi itu biasanya dikasih waktu sampai 30-40 hari. Berarti kan sudah makan waktu berapa bulan toh? Nah kalau tercapai mediasi, maka dibuatkanlah akta dading perdamaian. Kalau tidak berhasil misalnya dalam 30-40 hari, masuklah kepada materi pokok perkara. Itu pun ditanya dulu apakah ada perbaikan surat gugatan atau tidak. Kalau tidak ada, bisa dibacakan, bisa dianggap dibacakan. Maka sejak masuk pokok perkara, maka masuklah kepada kategori gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian penggugat, pembuktian tergugat,
surat maksudnya ya, itu bisa sampai dikasih 2-3 kali kesempatan masing-masing. Kemudian saksi penggugat, saksi tergugat. Kalau banyak saksinya bisa berkali-kali. Kemudian ahli penggugat, ahli tergugat. Kemudian kesimpulan penggugat dan tergugat dikasih bersamaan, barulah putusan. Itu makan waktu pasti belasan kali sampai puluhan kali. Lalu bagaimana ini perkara begitu didaftar bulan ini dalam 30 hari langsung putus? Kapan pemanggilannya? Kapan karena alamatnya tidak diketahui, dia menggunakan alamat diduga palsu. Kapan dia memasang iklan? Memasang iklan itu minimal 2-3 kali, paling sedikit 2 kali, atau panggilan dinding di kantor wali kota, kan harus ada. Kalau tidak ada, saya akan surati kembali ketua pengadilannya. Kalau tidak ada, saya laporkan ke Komisi Yudisial, karena pengadilan juga tidak boleh memelihara hakim-hakim yang dalam tanda petik diduga nakal. Setuju? Negara ini harus kita perbaiki. Nah, saya bangkit di sini mengajak rekan-rekan jurnalisme atau wartawan sebagai the guardian of Constitution juga bersama advokat, sekaligus sebagai pengawal demokrasi. Saya ajak para teman-teman wartawan, mari kita perbaiki negara kita ini, supaya nanti kita dan anak cucu kita kelak bisa hidup nyaman di negara ini, betul? Nah, kita rebut Indonesia, kita rebut pemerintah, kita rebut beberapa pejabat-pejabat kita dari tangan mafia. Jangan gara-gara pejabat kita diperlakukan ayam, dikasih jagung ke kiri dia ke kiri, dikasih jagung ke kanan dia ke kanan, dikasih jagung di bawah kaki, matang-matang di bawah kaki. Rendah sekali kan? Kita tidak boleh membiarkan pejabat kita jadi ayam. Kita jadikan pejabat kita jadi raja wali. Setuju? Siap. Nah, kira-kira. Oke, Cukup ya? Dengan kejahatan yang cukup sistematis sih Bang. Iya. Tante sendiri masa tidak mengetahui gitu gerak-gerik dari apalagi orang terdekat Tante sendiri dengan Mantan. prosesnya Mantan. dengan proses yang begitu panjangnya tidak melihat gerak-gerik kecurigaan sama sekali. Kalau saya kan orang awam ya, saya nggak tahu. Saya berpikir hanya gini, sesuatu sertifikat itu tidak mungkin pindah tangan tanpa saya pemiliknya memberi kuasa kepada atau menjual kepada seseorang. Saya kan nggak merasa menjual, nggak memberi surat kuasa. Tiba-tiba sertifikat saya beralih. Ya saya kaget, kalau secara awamnya kan nggak mungkin bisa, ya kan? Coba deh kalian berpikir, bisa nggak tanpa saya tahu? Kan nggak bisa, gitu kan? Tapi ini kok beralih tiba-tiba, gitu. Jadi saya bingung loh, ini kok tiba-tiba berubah semua, gitu. Makanya saya konsultasi sama abang, ini gimana kok tiba-tiba sertifikat saya udah beralih semua? Cukup ngegangguin nggak sih fisik Tante sendiri? Oh nggak tahu, iya, pastilah Tante. Ya harusnya ya, apalagi kan dia mantan, sebaiknya baik-baik aja. Kan kita bisa omongin, ya kan? Ngomong baik gitu loh. Kalau emang dia mau, cuman kan itu bukan hak dia gitu, itu hak saya. Kenapa kok hak saya itu kamu ambil? Itu saya bingung gitu. Nggak boleh dong gitu. Kita kan udah masing-masing udah ada. Jangan ngambil yang saya punya. Saya kan nggak ganggu dia. Apa dia ganggu saya? Berarti lebih hati-hati lagi Tante setelah kejadian ini. Oh saya ya harus berhati-hati memang. Ya kita, ya mungkin saya orang awam ya, yang nggak, kita kan nggak begitu paham hukum yang jadi saya berpatokan hanya segala sesuatu yang jadi milik saya tidak akan bisa pindah tangan tanpa izin saya. Itu aja kan. Nah ini kan karena ada oknum-oknum mafia tanah ini yang bermain kan. Jadi menyalahi aturan semua. Amin.